Halo guys, aku mau berangkat ke Eropa tanggal 24 Maret. Aku berangkat melalui Dacatur, namanya Dogenggama. Untuk informasi lengkapnya yang bisa kontak yang ada di layar ini ya. Yuk ikutin perjalanan aku mulai dari awal sampai pulang ke Indonesia ya guys. Jadi untuk langkah pertama adalah saya mengambil brosur dari turnya untuk mendaftarkan diri saya sebagai bentuk mengikuti dari prosedur keberangkatan. Setelah semua administrasi lengkap diterima, aku foto visa. Ini fotoku ya guys. Oke guys, setelah visa keluar kita bayar biaya perjalanan hampir 70 juta guys. Ini sudah termasuk biaya transportasi dan makan selama di Eropa. Ini loh perincian biaya Eropa. Setelah administrasi tur selesai, saya disuruh untuk menurut surat keterangan bahwa saya benar-benar mahasiswi UNY. Persyaratannya untuk anak kuliah ini loh, suratnya yang masuk ke arsip dokumen. Sekarang aku sudah di Bandara Kereta Jakarta, siap-siap mau transit ke Singapura guys. Aku sudah sampai di Bandara Changi Airport. Kalian tahu nggak, Jewel Changi Airport ini terhubung dengan terminal 1, 2, dan 3 dan memiliki taman dalam ruangan yang dikelilingi oleh berbagai tanaman dan air terjun setinggi 40 meter bernama Rain Vortex yang juga memegang rekor dunia untuk air terjun tertinggi dalam ruangan. Nih aku tunjukin fotonya ya. Aku lagi nunggu boarding guys. Sebentar lagi saya mau naik pesawat. Sekarang aku sudah berada dalam pesawat dan perjalanan dari Singapura sampai ke Bandara Vatikan. Kita memerlukan waktu kurang lebih 16 jam di atas udara. Ini adalah pemandangan dari ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan tanah. Akhirnya guys, aku sudah mendarat di Bandara Internasional Leonardo da Vinci. Wah, kita sudah ambil bagasi, kita sudah di mobil dalam perjalanan menuju gereja Santo Basilika. Dalam perjalanan, tour guide-nya menerangkan keamanan turis selama di Roma. Jangan pernah titip barang ya, jangan percaya sama siapa-siapa dah ya. Sekarang aku sudah di Santo Basilika, tepatnya di halaman Santo Basilika. Kebetulan tahun ini adalah tahun jubileum dari berbagai negara datang untuk ziarah seperti di video ini ya guys. Tahu nggak, Vatikan merupakan daerah terkecil di dunia dan jantungnya berdiri sebuah mahakarya arsitektur yang melampaui waktu namanya Basilika Santo Petrus. Ini aku lagi dalam perjalanan menuju ke dalam gereja melalui pintu cuci yang namanya Porta Santa. Ini aku lagi ngantri untuk masuk melalui pintu Porta Santa. Kita harus berjalan pelan-pelan karena banyak turis yang antri untuk masuk ke dalam. Ini bukan sekedar gereja, ini adalah gereja terbesar di dunia dan salah satu situs paling suci dalam agama Katolik. Tempat yang dikunjungi jutaan peziarah setiap tahun. Dibangun di atas lokasi yang diyakini sebagai tempat pemakaman Santo Petrus, salah satu dari 12 rasul Yesus. Pembangunan Basilika ini memakan waktu lebih dari 100 tahun. Desainnya merupakan kolaborasi para jenius Renaissance dan Barok. Bayangkan saja arsitek ternama seperti Donato, Bramante, Raphael, hingga Michelangelo. Sebuah menunjukkan jejak mereka di sini. Basilika ini juga merupakan tempat di mana Paus memimpin banyak upacara, menjadikannya
Pucat spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Basilika Santo Petrus adalah keajaiban sejarah, seni, dan spiritualitas. Sebuah monumen benar-benar berdiri sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Disinilah Bapak Suci Sri Paus memimpin perayaan suci Eukaristis di altar utama. Di sini juga diadakan misa kudus seperti perayaan Paskah dan Natal yang dipimpin langsung oleh Bapak Suci Sri Paus. Oke, sekarang kita menunjuk ke Koloseum zaman dahulu, tempat eksekusi tawanan dan biasanya pertarungan gladiator jadi tempat pembuangan pada zamannya. Pembangunan dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dari dinasti Flavianus dan diselesaikan oleh putranya Titus pada tahun 80 Masehi. Nama aslinya adalah Amphitheater Flavian. Nama Koloseum diperkirakan mulai populer pada abad pertengahan berasal dari patung perudu raksasa Kaisar Nero, Colossus of Nero, yang dulunya berdiri di dekatnya. Dibangun di atas bekas danau di area yang sebelumnya merupakan bagian dari istana mewah Kaisar Nero, Domus Aurea. Pembangunan ini merupakan upaya para kaisar Flavian untuk mengembalikan ruang publik kepada Raja Roma setelah diambil oleh Nero. Pusat perbelanjaan bedah ini sering dijuluki ruang tamu Milan, Galleria Vittorio Emanuele II yang dibuka pada tahun 1877. Dianggap sebagai pusat perbelanjaan tertua yang masih beroperasi di Italia. Selamat datang di San Marino, sebuah benteng kebebasan menjulang di atas pegunungan Apennine dan dikenal sebagai republik tertua yang masih eksis di dunia. Didirikan sejak tahun 301 Masehi, negara mikro yang seluruhnya dikelilingi Italia ini menyimpan sejarah panjang yang melebihi ukurannya. Saya sudah mewawancarai para masyarakat lokal terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh mereka supaya daerahnya lebih terkenal. Mereka fokus pada 2 hal, yaitu kerajinan tangan berkualitas tinggi, khususnya souvenir, perangko, dan koin koleksi, serta pelestarian warisan budaya UNESCO yang otentik. Mereka percaya mempertahankan keasilan kastil kuno dan sistem pemerintahan unik yang dipimpin oleh 2 kapten bupati yang berganti setiap 6 bulan adalah daya tarik sejati yang menjual San Marino sebagai permata sejarah yang abadi. Salah satu contoh pemanfaatan budaya adalah seperti di video ini, di mana ketika pengunjung memasuki restoran maka ada penampilan demi salah satu warga lokal yang memainkan alat musik. Ini adalah Palazzo Pubblico dan patung Dewi Kebebasan di Piazza della Libertà. Patung ini adalah simbol kedaulatan dan kebebasan Republik San Marino. Patung ini berdiri di alun-alun utama dan sering menjadi latar belakang upacara resmi, termasuk upacara pergantian penjaga yang menarik banyak wisatawan. Saya juga akan melampirkan beberapa dokumentasi dengan warga lokal ketika saya mewawancarai tentang strategi yang mereka lakukan untuk publikasi kawasan wisata San Marino. Oke, sekian dari video saya. Sampai jumpa.